Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan ya, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini kita akan coba untuk membahas Kemendikbudristek telah mengeluarkan surat baru atau Permendikbud baru nomor 31 ya tahun 2023. Apa itu? Terkait apa itu tentang Permendikbud 31 tahun 2023 ini, tetapi seluruh sekolah dan orang tua siswa ini wajib tahu. Jadi seluruh sekolah dan orang tua siswa wajib tahu Bapak Ibu. Tentang apa itu Bapak Ibu Permendikbud nomor 31 tahun 2023, mari coba kita lihat. Inilah Bapak Ibu Permendikbud Ristek ya, nomor 31 tahun 2023 tentang uji kesetaraan Bapak Ibu. Nah, mengapa ini ada uji kesetaraan? Tentu ada latar belakang yang tentu harus sama-sama kita ketahui. Ya, pertimbangannya apa? Kemendikbudristek mengeluarkan surat atau mengeluarkan Permendikbud nomor 31 tahun 2023 ini. Yang pertama adalah bahwa untuk menjamin mutu lulusan pendidikan non-formal dan pendidikan informal, hasil belajar pendidikan non-formal perlu dihargai perlu dihargai setara ya dengan pendidikan informal, perlu diakui sama dengan pendidikan formal. Itu pertimbangannya. Jadi pertimbangan Permendikbud 31 2023 dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, pertimbangannya adalah untuk menyamakan, mensetarakan pendidikan non-formal informal dengan pendidikan formal. Izin Bapak Ibu, kita coba cari tahu dulu apa sih sebenarnya pendidikan formal, kemudian non-formal, dan informal. Di pasal 1, Bapak Ibu, bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Kita cari tahu dulu Bapak Ibu sebelum lanjut ya. Apa itu pendidikan formal, non-formal, dan informal Bapak Ibu? Di Permendikbud ini, bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lalu apa itu pendidikan non-formal? Nah, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kemudian yang poin ketiga, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, kita pahami dulu Bapak Ibu ketiga jenis ini, baik formal, non-formal, dan informal. Ya, sebelum kita lanjut nanti membahas kenapa sih harus ada uji kesetaraan begitu ya. Baik. Pasal 2 misalnya Bapak Ibu, bahwa apa saja sih sebenarnya program yang harus diuji ya kesetaraannya. Di pasal 2 misalnya ayat 1, peserta didik pada pendidikan non-formal dan pendidikan informal dalam menyetarakan hasil pendidikannya dengan hasil pendidikan formal harus mengikuti asesmen melalui uji kesetaraan. Nah, ditegaskan lagi di ayat 2-nya Bapak Ibu bahwa untuk uji kesetaraan ini adalah sebuah pilihan bagi peserta didik pada jalur pendidikan non-formal dan jalur pendidikan informal. Jadi karena ini pilihan, ya silahkan, boleh ikut, boleh tidak. Nah, tetapi kalau memang ini dianggap membutuhkan dan sangat butuh sertifikatnya atau ijazahnya misalnya, maka ini diharapkan agar ikut dulu ya uji kesetaraan. Baik, lalu program apa saja Bapak Ibu? Ini ditegaskan juga di ayat 3 ya, pasal 2 ayat 3, bahwa pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini meliputi program paket A, kemudian program paket B, dan program paket C atau bentuk lain yang sederajat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di ayat 4-nya
Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan sekolah rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bapak Ibu. Jadi ini ada 4 poin ya, tentunya terkait dengan program apa saja yang harus ikut asesmen uji kesetaraan, begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, lalu tujuannya apa sih sebenarnya dengan keluarnya Permendikbud 31 2023 ini? Yaitu di pasal 3 ayat 1 untuk mengukur kompetensi peserta didik dalam menyetarakan ya hasil pendidikan non formal dan pendidikan informal dengan hasil pendidikan formal. Jadi itu ya tujuannya untuk menyetarakan. Nah, pengukuran kompetensi peserta didik di ayat 2 ya. Pengukuran kompetensi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pengukuran hasil belajar yang mencakup paling sedikit literasi membaca dan numerasi berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu ya Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang diukur, kemudian untuk apa begitu tujuannya, itu tadi untuk mengukur kompetensi peserta didik. Yang diukur adalah paling sedikit literasi membaca dan numerasinya. Oke. Nah, lalu siapa pesertanya Bapak Ibu? Nah, peserta uji kesetaraan ini di pasal 5 bahwa peserta uji kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 merupakan peserta didik pada jalur pendidikan non formal dan jalur pendidikan informal yang terdaftar dalam sistem basis data yang dikelola oleh kementerian. Jadi ini harus terdata. Jadi kita tahu bahwa untuk uji kesetaraan ini adalah peserta didiknya yang berasal dari jalur non formal dan informal, tetapi terdaftar di Kemendikbudristek ya dengan sistem basis datanya. Tuh ya. Kemudian peserta uji kesetaraan yang berasal dari jalur pendidikan non formal. Nah, di sini yang pertama itu terdiri dari peserta uji kesetaraan yang berasal dari jalur pendidikan non formal terdiri atas peserta didik yang berada pada ini semester terakhir ya, di akhir program paket A atau bentuk lain, kemudian semester terakhir di paket B, dan semester terakhir di akhir program paket C, Bapak Ibu. Ini yang harus nanti ikut uji kesetaraan ya, peserta-peserta inilah nanti yang akan ikut uji asesmen kesetaraan. Baik. Nah, pelaksananya siapa, Bapak Ibu? Nah, uji kesetaraan ini di pasal 6, uji kesetaraan diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, kita tahu bahwa selama ini kementerian getol Bapak Ibu untuk mendata secara resmi ya beberapa lembaga non formal. Misalnya PKBM ya, gitu. Nah, ini kan PKBM adalah salah satu satuan pendidikan di non formal. Dan ini biasanya banyak program-program yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini PKBM, misalnya paket A, paket B, paket C begitu ya. Dan ini harus betul-betul terdata di datanya kementerian ya. Artinya legalitas formalnya jelas sama dengan legalitas formal di pendidikan formal. Begitu Bapak Ibu. Kemudian sistem atau moda ya, uji kesetaraannya. Nah, di pasal 10 Bapak Ibu bahwa uji kesetaraan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengujian berbasis komputer ya yang dikembangkan oleh kementerian. Jadi nanti disiapkan oleh kementerian Bapak Ibu mungkin aplikasinya ya ketika Bapak Ibu atau anak-anak kita yang mengenyam pendidikan di non formal begitu untuk ikut uji kesetaraan dengan sistem berbasis komputer. Kemudian di ayat 2, sistem pengujian berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat instrumen uji kesetaraan. Jadi isinya adalah berbentuk instrumen atau mungkin soal-soal asesmen terkait uji kesetaraan ini, begitu Bapak Ibu. Nah, proktor Bapak Ibu ini bertanggung jawab atau orang yang diberikan kepercayaan ya untuk mengelola
ini bertanggung jawab dalam penggunaan sistem pengujian berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu. Jadi ada satu orang nanti yang akan ditunjuk Bapak Ibu sebagai penanggung jawab dan menjalankan proses pelaksanaan dari asesmen uji kesetaraan ini. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu dengan hasilnya? Nah, Bapak Ibu ini, kalau Bapak Ibu atau anak-anak didik kita yang mengenyam pendidikan di non formal, kalau dinyatakan lulus, ya, ini berhak memperoleh sertifikat hasil uji kesetaraan atau surat keterangan hasil uji kesetaraan. Gitu ya. Nah, kemudian di ayat 2-nya, peserta didik pada jalur pendidikan non formal yang telah mengikuti uji kesetaraan dan memenuhi capaian kompetensi minimum ya, berdasarkan kriteria standar kompetensi lulusan, ini berhak memperoleh sertifikat hasil uji kesetaraan. Itu bagi yang memenuhi capaian kompetensi minimum. Ya, artinya bagi yang lulus Bapak Ibu. Bagaimana yang tidak lulus atau belum mencapai atau tidak mencapai atau tidak memenuhi capaian kompetensi, ini juga akan diberikan keterangan, tetapi hanya berupa surat keterangan hasil uji kompetensi, bukan sertifikat. Ya, jadi bagi yang lulus maka nanti berhak memperoleh sertifikat hasil uji kesetaraan. Bagi yang sudah memenuhi capaian kompetensi minimum. Bagi yang belum memenuhi atau bagi yang tidak memenuhi capaian kompetensi minimum, nanti akan mendapatkan surat keterangan hasil uji kesetaraan. Stop dulu ya Bapak Ibu sampai di situ. Ya, mudah-mudahan paparan ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu atau anak-anak didik kita yang sekarang sedang mengenyam pendidikan baik itu di formal maupun di informal, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya ya dari Permendikbud 31 2023 tentang uji kesetaraan ini, kesimpulannya adalah bahwa sebelum lulus ya, sebelum berakhir di pendidikan non formal, sebelum berakhir mengikuti pendidikan non formal baik paket A, paket B, paket C atau pendidikan lainnya termasuk yang diselenggarakan oleh jalur pendidikan informal ya Bapak Ibu, itu sebelum lulus nanti di semester akhir ya itu harus ada asesmen uji kesetaraan untuk menyamakan ya bahwa pendidikan non formal dengan pendidikan formal itu tidak ada perbedaan, untuk menyamakan atau menyetarakan agar kompetensi yang diperoleh oleh peserta didik betul-betul sama antara pendidikan non formal dengan pendidikan formal. Begitu Bapak Ibu. Oke, itu saja yang dapat admin bagikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat tentunya ya. Dan tetap sukses, tetap belajar, semangat ya. Baik yang di formal maupun di informal ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi, semoga ini memberikan pencerahan kepada seluruh sekolah dan orang tua siswa. Baik, kita akhiri kegiatan kita, paparan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.